Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi hari ini kita akan podcast yaitu tentang analisis bisnis. Tapi di sini aku nggak sendiri loh. Di sini aku ada narasumber yang kece banget dan expert di bidangnya, yaitu siapa ya? Daripada penasaran, mending kita langsung kenalan aja yuk. Oke, jadi di sini aku ditemenin oleh Kak Alvar. Jadi Kak Alvar ini merupakan manajer operasional di PT Edu Global Amanah dan beliau juga sedang menjalani kuliah S2 di manajemen UNJ. Halo Kak Alvar, ya boleh nih Kak sama-sama penonton di rumah. Ya, kalian ya. Ya. Sebelumnya Kak Alvar apa kabar nih Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kira juga sehat ya. Alhamdulillah sehat. Sekarang sibukannya lagi apa nih Kak? Sibuk lagi kerja di tadi PT Global Edu Amanah, singkatnya GEA. Juga kuliah di Magister Manajemen kelas eksekutif. Jadi kuliah itu Jumat Sabtu. Oh, di UNJ juga ya Kak? Gue juga beberapa project lagi bikin buku. Alhamdulillah udah terbit dan udah ada HK ini. Masya Allah, keren banget guys. Udah nerbitin. Keren banget. Oh ya Kak, jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang analisis bisnis nih Kak. Jadi mungkin kita bahas dari dasar dulu kali ya Kak. Jadi aku ada beberapa pertanyaan, tapi dimulai dari aku pengen tahu nih Kak, apa latar belakang dan apa motivasi dari PT Edu Global Amanah ini terjun di bidang pendidikan atau terjun di bidang pelayanan pendidikan internasional gitu? Oke, jadi PT Global Edu Amanah itu adalah lembaga edukasi sekaligus mempermudah teman-teman ya, berfungsi untuk mempermudah teman-teman di Indonesia itu untuk bisa kuliah di luar negeri, terkhusus di negara Turki yang dimana negara Turki itu berstandar Eropa. Jadi kuliah berstandar Eropa. Namun tidak seperti beberapa negara Eropa yang lain, pemerintah Turki sangat mendukung untuk mahasiswa asingnya kuliah di negaranya. Maka dari itu mereka memberikan sangat banyak dana untuk mahasiswa asing bisa kuliah dan akhirnya diberikan subsidi. Jadi kuliah bersyarat Eropa lalu biaya terjangkau. Nah itu akhirnya yang berawal Global Edu Amanah ini membentuk PT-nya seperti itu ya untuk mempermudah teman-teman ke Turki seperti itu. Walaupun pada hari ini kita nggak hanya negara Turki ya, namun negara-negara Eropa yang lainnya juga. Oke. Karena tadi udah dikasih tahu nih latar belakang, berarti kan teman-teman ini yang nonton pasti udah tahu gitu. Nah, kalau misalkan dari tujuan atau goals utama dari PT Edu Global Amanah sendiri itu apa? Nah, kita pengen itu sebagai perusahaan yang one stop service excellent. Jadi di mana ketika para peserta datang ke Global Edu Amanah, mereka sudah bisa melakukan apapun, mulai dari persiapan pemberkasan, bahasanya, lalu juga nanti keberangkatan, sampai nanti ketika sudah sampai di Turki, mereka ada pendamping, jadi kita nggak lepas. Jadi one stop service excellent. Jadi nggak langsung lepas tapi dinemuin secara perlahan juga ya. Kalau dari segi benefit tuh apa sih yang di? Nah, benefit kita tuh tadi selain fasilitas yang mulai pendampingan keberangkatan sampai nanti di sana terdampingin, benefit yang teman-teman dapatkan adalah kita punya kerjasama khusus dengan pihak-pihak kampus. Maka dari itu akhirnya ada kuota-kuota khusus yang dapat kita berikan ke peserta kita. Lalu benefit yang lain yang mungkin tadi tidak dimiliki oleh lembaga lain adalah kami punya konsultan grafologi. Grafologi itu memudahkan para peserta nih yang galau dengan jurusan-jurusannya ya, yang galau dengan jurusan-jurusannya. Nah mereka dapat kita analisis tulisan tangannya. Nah itu yang kita perdana di Global Edu Amanah perdana. Jadi teman-teman tuh ketika daftar di Global Edu Amanah, mereka kita analisis tulisan tangannya dan akhirnya hasilnya itu bisa memberikan rekomendasi jurusan yang cocok untuk kepribadian, minat dan bakat mereka. Nah kita tuh langsung dianalisis oleh Bu Kartika yang dimana beliau ada lulusan dari lembaga Amerika seperti itu. Keren banget Kak. Tadi sempat ngomong kayak untuk bingung mau kemana gitu ya. Itu relate banget sih. Karena aku dulu juga kayak sempat galau gitu. Kayak abis lulus nih SMK gitu mau kemana tuh bingung banget. Berarti di sini bisa gitu ya? Bisa, jadi nanti bisa kira passionnya di apa PSMK-nya akuntansi, tapi
ternyata selama 4-3 tahun kok berubah. Jadi kelihatan tuh dari tulisan tangannya nanti jadi referensi lah kira untuk memilih jurusan, dan akhirnya jurusan itu terdapat di fakultas apa aja sih, ataupun terdapat di universitas mana aja sih di Turki. Oke, keren ya Kak. Nah, sekarang kita udah mepet-mepet membahas tentang analisis bisnisnya nih Kak. Kita mulai dari pemasaran dulu kali. Nah, kalau dari target pasar sendiri, target utamanya siapa sih? Nah, jadi kalau untuk target pasar, kita segmennya itu ada 2. Untuk usia tingkat SMA, karena kita untuk program S1 ya, kan teman-teman yang mau ikut S1 itu kan ketika SMA lanjut ke S1. Namun jangan lupa untuk mereka ketika ingin kuliah di Turki terkhususnya, pemberi keputusan itu adalah orang tua. Nah, jadi kita pun juga ngincer targetnya orang tua yang memiliki anak seusia SMA kelas 1, 2, kelas 3 ya, kelas 10, 11 maupun kelas 12. Nah, itu target yang kita tuju. Jadi konten-konten marketing kita, produk-produk kita tuh yang ramah dengan anak usia sekarang, seperti itu, dan orang tuanya ya. Oke, next nih Kak, kayak kakak ini gimana sih caranya mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi target pasar yang ingin berkuliah di Turki? Gimana? Ya. Gampangnya kita lihat dari generasi sih. Generasi untuk kelas SMA sekarang adalah generasi Z ya, dimana teman-teman tuh generasi Z tuh identifikasi gampang banget sih. Contoh misalnya, supaya kita bisa meraih mereka, nah itu melalui sosial media. Nah, sosial media kita pilih adalah sosial media TikTok ya, karena mungkin 2-3 tahun lalu ya, kan saya udah 5 tahun kurang lebih, itu Instagram tuh yang paling oke gitu kan untuk generasi Z gitu kan. Tapi generasi milenial ini kuliah itu menyentuh mereka tuh ya, kita main di TikTok. Nah, maka dari itu tim marketing itu untuk mengidentifikasi mereka. Nah, akhirnya kita lihat tuh tren dari TikTok itu sendiri. Nah, kalau untuk identifikasi orang tua, kita menggunakan sosial media Facebook. Jadi perbedaan itu ya. Nah, kalau untuk yang Instagram biasanya itu untuk produk-produk yang segmennya itu adalah S2 seperti itu tuh biasanya tuh yang di Instagram. Nah, sisi lain untuk mengidentifikasikan, kita pun juga memberikan wadah untuk mereka tuh memberikan saran kepada kita, evaluasi sebelumnya, memberikan untuk kedepannya seperti apa, seperti itu. Kalau misalkan untuk strategi pemasaran kakak, biar pasar kakak tuh luas gitu jangkauannya itu ada. Betul. Nah, kalau kita karena sudah Indonesia luas banget ya, dan memang segmen pun juga kita sudah jelas ya, target-targetnya yang memang sekolah dan tanda kutip menengah ke atas yang memiliki, karena di jalur mandiri ya, kita udah ada pemetaannya. Nah, terbantulah dengan adanya digital marketing sih. Nah, akhirnya kita sangat gencar menginvestasikan dana kita ke program digital marketing menggunakan ads sosial media seperti itu sih Kak. Itu yang benar-benar nyentuh ya, walaupun kalau untuk range daerah yang memang kita masih bisa datangi gitu ya, Jabodetabek ataupun Jawa Barat ya, kita masih bisa kunjungi, itu masih bisa sih. Tapi kalau untuk Indonesia bagian timur, kita mengandalkan digital marketing, karena peserta kita setiap tahun tuh ada yang dari Papua, dari Sulawesi, itu memang akhirnya mereka grab itu dari digital marketing kita. Seperti itu. Karena mungkin sekarang juga udah digital banget. Betul banget. Pating teknologi yang canggih. Ini, iya. Oke, next nih Kak, kita ngebahas SWOT. Nah, kalau dari SWOT sendiri, kakak tuh pernah nggak sih, kan kakak sebagai manajer operasional gitu, pernah ngelakuin analisis bisnis nggak untuk PT Global Environment? Iya, kalau untuk SWOT ya, kita dari yang kelebihan dan kekurangan dulu ya, seperti itu ya. Di internal kita memang alhamdulillahnya, kalau untuk kita sebagai konsultan ya, kita nyebut itu sebagai konsultan, kita alhamdulillah sudah kurang lebih kan 5 tahun. Pengalaman itu akhirnya yang menjadi strength kita, kekuatan kita yang mungkin tidak dimiliki oleh lembaga pesaing lain seperti itu. Karena itu modal sih. Jadi dari situlah akhirnya kita muncul menghasilkan service yang excellent, service yang dimana yang sangat dibutuhkan oleh konsumen itu sangat tahu seperti itu ya. Karena kalau ngomongin operasional di Global Edu Amanah ini, memang kita karena kita servis pelayanan, bukan hanya kan kalau jasa produknya adalah jasa ya, bukan produk barang nih.
gitu kan, produk jasa. Jadi memang itu yang modal benar-benar penting sih, karena kalau udah ngomongin pelayanan kan yang dilihat adalah service kan, sudah apa namanya portofolionya dan lain-lainnya. Itulah kalau untuk yang jadi kita grab teman-teman, banyak banget ya teman di kantor kita tuh yang berbagai pendidikan. Jadi kan karena itu lembaga pendidikan, jadi teman-teman yang dalam tanda kutip lulusan dari pendidikan pun juga sangat membantu kita, karena kan sebagai problem solving ya, kita kan dalam tanda kutip kan diajarkan dulu saat kuliah kan ya, guru sebagai problem solving. Nah itu sangat penting sih, karena yang hadir ke kantor kita tuh adalah orang-orang yang memiliki masalah dalam tanda kutip masalah-masalah pendidikan gitu ya. Masalahnya itu maksudnya permintaan pendidikan. Nah akhirnya kita memecahkan masalah. Ibarat kayak dokter lah kan, pasien datang ke kita, dokter memberikan formula obat dan lain-lain. Sama nih, kalau kita datang ke kantor, nah itu kita sebagai konsultan memberikan saran terbaik mereka cocok kuliah di kampus mana, seperti itu. Oke, kalau misalkan dari segi kelemahan dan ancaman itu kan masih ada ya Kak? Betul. Nah itu gimana sih cara kakak menyikapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut nih? Betul, jadi poin penting sih adalah kita harus bersahabat dengan tantangan ya. Jadi kan ada dua model, ada beban, ada tantangan. Nah kita anggap beban itu sebagai tantangan. Nah tantangan itu dari internal maupun dari eksternal. Dari eksternalnya gampangnya karena kita sangat berpengaruh dengan kebijakan kedua lembaga, kebijakan kedua negara Indonesia maupun negara tujuan ataupun Turki, seperti itu ya. Contoh misalnya kalau di Indonesia kita sangat melihat kebijakan dari Kemenkumham dan Kementerian Luar Negeri terkait pemberkasan. Itu penting tuh, karena setiap tahun tuh pemberkasan untuk mengurusi visa dan lain-lain itu berbeda-beda tuh, 2 tahun ataupun setiap ganti pejabat itu ganti, ataupun di Turki itu sendiri gitu kan. Setiap di Turki ada dua, ada pemerintahnya, kebijakan pemerintah sama kebijakan universitas. Jadi beda universitas tuh beda pemberkasan. Itu tantangan sebenarnya buat kita kan. Itu memang butuh ketekunan, fokus dan pengalaman sih gitu kan ya. Jadi itu penting, karena kalau nanti jangan sampai kan orang yang klien kita kan udah percaya sama kita, menitipkan anaknya untuk masa depan mereka kan, masa depan Indonesia kan. Jadi nggak bukan hal yang mudah untuk seperti. Jadi tantangan kalau untuk yang eksternal tadi ya, pemerintah Turki, pemerintah maupun universitas. Tapi sisi lain tadi untuk dalam tanda kutip mengatasi hal demikian, kita pun juga punya tim di Turki. Jadi jangan teman-teman selain tadi mendampingi, itu juga sebagai pusat informasi untuk kita di pusat gitu ya. Hal-hal yang akhir update itu kita update terus seperti itu. Jadi itu bentuk tanggung jawab dari dua mana. Oke, jadi emang harus benar-benar kerja tim yang baik. Betul. Biar nggak ada miskomunikasi juga. Betul, itu penting sih. Apalagi kalau misalkan kayak terkait dengan kebijakan pemerintah tuh juga agak ribet ya Kak. Kalau misalkan berubah lagi, kita harus mikir lagi gitu. Kayak kemarin kan di Turki itu baru selesai pemilu tuh kan. Jadi itu emang kita deg-degan juga nih, ganti pemilu, ganti presiden, ganti rektor. Nah itu kita ada penyesuaian. Itu kena banget seperti gitu. Oke, mantap, Masya Allah. Selanjutnya nih Kak, kan dalam proses pengelolaan operasional PT Global Edo Amanah, nah kakak tuh menggunakan data analisis untuk mengidentifikasi peluang baru dan mengembangkan strategi operasional yang tepat. Nah itu gimana kalau misalkan emang kakak menggunakan data analisis tersebut, nah kakak tuh cara mengidentifikasinya untuk mengembangkan strategi operasionalnya tuh gimana? Oke, jadi data analisis yang kita pakai tuh database-nya adalah bisa dari dua ya, dari database konsumen kita, klien kita, sama database tim internal kita. Nah, tim internal kita itu kita pun juga buat database untuk mengetahui dari sisi background mereka. Jadi contoh misalnya kita punya persiapan program bahasa Turki. Jadi kita merekrut yang memang akhirnya orang-orang yang berkompeten bisa berbahasa Turki dan bersertifikat lembaga Turki. Kita punya produk karena masuk kampus Turki menggunakan ujian, ada kampus tersebut, kita juga akhirnya mengundang mentor yang untuk bimbel mereka peserta. Jadi itu database. Jadi harapannya database itu kita bisa lihat background mereka dan akhirnya mendukung produk kita. Nah kalau database peserta itu
ya tadi untuk bisa melihat segmentasi pasar kita ya gitu sih, karena memang tadi untuk Global Edu Amanah ini pelayanan yang mungkin database seperti itu ya gitu ya, itu sih Kak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke strategi resiko nih Kak, atau analisis resiko. Nah, kalau di suatu perusahaan atau bisnis itu kan pasti ada pengambilan keputusan. Nah, kalau di PT Global Edu Amanah sendiri, Kakak cara mengambil keputusannya itu gimana sih Kak? Karena kan pasti kita kan cuma tim, terus beda-beda kepala, atau ada resiko-resiko lainnya yang nantinya bakal berpengaruh sama usaha atau perusahaan Kakak itu sendiri. Itu gimana Kak? Jadi kalau di kami memang strukturnya itu mini struktur lah untuk di organisasinya ya, komisaris, direktur, manajer, staff. Kalau untuk manajer departemennya itu ada operasional, admin, dan marketing seperti itu ya. Nah itu kita setiap pekan sih pasti tuh wajib meeting setiap hari Senin, kumpul. Makanya nggak bisa hari Senin gitu kan. Hari Senin tuh ngumpul untuk mengupdate informasi-informasi yang lalu gitu ya. Dan apa yang kita kerjakan seminggu ke depan. Jadi memang kita short term. Marketing pun juga short term, karena kalau kita bikin konten sebulan takutnya nggak update ya. Jadi short term banget seminggu. Nah nanti disitulah kita tadi ya untuk mengatasi resiko-resiko yang ada. Nah sisi lain kita punya 3 bulan sekali ada raket sama komisaris gitu ya. Jadi kita pun mempertanggungjawabkan, direktur mempertanggungjawabkan kegiatannya ke komisaris seperti itu. Jadi itu sih 3 bulan sekali sama per pekan. Jadi ada emang khusus waktu untuk diskusi gitu. Betul. Dan itu emang harus ada semua biar emang gak ada miskomunikasi gitu. Betul banget. Sekarang masuk ke strategi operasional. Kalau dari PT Global Edu Amanah, apa aja sih Kak kegiatan operasional? Kalau untuk operasional ya, kan kalau untuk admin dan marketing ya, ataupun operasional gedung, ya kita punya gedung, terus juga gedung pusat kita ada di Bekasi ya, di samping kampus Unisma. Setelah itu kalau untuk operasional marketing contohnya misalnya, nah marketing itu kan ada kegiatan offline maupun online. Nah kegiatan offline biasanya kan visit ke sekolah-sekolah atau buka pameran pendidikan, itu kan butuh operasional kan. Nah nanti ada dana operasional dialokasikan untuk kegiatan marketing. Nah kalau untuk operasional admin biasanya itu mengurusi pemberkasan. Misalnya contoh, kita harus ngedampingin peserta kita ke Kedutaan Besar Turki di Indonesia, di Kuningan, di Jakarta. Nah itu juga ada operasional. Ataupun misalnya ada keberangkatan, kita harus beli tiketing, itu kan juga masuk operasional. Dan itu masuk ke kita yang anggarin, seperti itu ya. Ataupun nanti ketika pendampingan di Turki pun juga itu kita yang ngurus operasional. Nah, jadi memang kalau lagi-lagi kalau pelayanan gitulah, jadi agak unik ya. Jadi memang tuh setiap perusahaan tuh pasti beda-beda struktur, job desk, operasional tuh beda-beda. Nah, ini di Global Edu Amanah seperti itu. Oke, jadi emang setiap divisi itu ada tugasnya masing-masing. Itu ada job desk-nya masing-masing. Nah, terus kalau misalkan dari strategi nih Pak, nah biasanya tuh Karen sebagai manajer operasional gitu, strategi apa yang sering Kakak lakuin supaya kegiatan operasional itu berjalan dengan efektif dan efisien gitu? Oke, strateginya sih yang kita pakai tuh biasanya memang strategi yang pricing strategi sih. Contohnya misalnya kita benar-benar melihat uang masuk dan uang keluar, cash flow juga kita lihat. Jadi cash flow-nya pun juga kita lihat, pricing strategi pun juga kita lihat. Karena kan kalau dalam manajemen strategi itu kan ada pricing strategi itu ya, dimana itu kan kita harapannya unggul dari harga kita unggul dengan harga-harga yang lain dengan memberikan layanan yang lebih. Nah itu kan strategi itu ya, jadi harganya lebih murah tapi kok pelayanan lebih. Nah itu sangat sangat kita pakai gitu ya. Kita sangat rumbukan tuh tim admin, tim marketing, tim operasional itu juga kalau untuk di kantor kita tuh operasional masuknya keuangan juga kan. Jadi tuh kita rumbukan tuh jangan sampai nanti mengeluarkan produk murah tapi dalam tanda kutip bahasa marketingnya boncos lah gitu kan. Nah itu lagi-lagi tuh lihat sisi lain juga kita ngeliat cash flow. Nah ini sangat kita lihat karena kita juga bisa memberikan kemudahan dalam pembayaran ke orang tua. Kan orang tua lebih nyaman ya kalau misalnya bayar nominal, kita kan ada paket yang 10, 4,5 sampai 70 juta gitu kan. Nah itu kan untuk orang tua itu kan nyaman ya kalau diberikan beberapa kali pembayaran. Nah itu lagi-lagi kita main pricing strategi sih gitu ya. Jadi
teman-teman nanti juga penting tuh ya, jangan sampai kasih harga diskon tapi akhirnya cash flow-nya nggak bagus. Karena kalau dalam perusahaan tuh cash flow tuh ibarat darah ya, jadi walaupun kalian marginnya besar untungnya tapi cash flow-nya nggak bagus, nah itu kalian lemes lalu yuk. Jadi karena ibarat darah lah, jadi uang masuk uang keluar tuh harus benar-benar seimbang, seperti itu sih. Menarik ya Kak. Unik sih. Iya, itu Gak sabar ya kerja ya. Ternyata gitu ya. Gitu. Nah, betul. Jadi selama ini tuh kayak bagus, lebih enakan praktek secara langsung gitu ya Kak. Jadi tahu, oh ternyata ada hubungannya sama finance, ternyata ada hubungannya juga sama marketing. Jadi nggak boleh asal ada plan, tapi harus ngeliatin unsur-unsur lainnya. Memang plan yang baik adalah 50% dari keberhasilan. Nah 50% lagi adalah implementasinya. Nah ini kadang-kadang kita di kampus belajar plan doang gitu, kadang-kadang plannya bagus, nah implementasinya juga harus bagus. Jadi ada statement plan yang bagus adalah 50% dari keberhasilan. 50% lagi apa? Implementasi. Jadi selain teori prakteknya penting juga. Oke, menarik ya Allah. Jadi nggak sabar. Ya oke. Sekarang masuk ke analisis pesaing nih Kak. Nah setiap perusahaan itu kan pasti punya pesaing. Setiap usaha pasti punya pesaing itu. Nah gimana cara kakak tuh agar dapat bersaing supaya kakak maksudnya perusahaan kakak tuh lebih unggul dibanding pesaing yang lain? Gimana strateginya? Oke, jadi kita memetakan juga di pesaing. Apa sih definisi pesaing gitu kan? Apakah pesaing itu akhirnya yang produknya sama dengan kita, atau misalnya produknya itu mirip linear dengan kita? Contoh misalnya kampus swasta itu pesaing bukan sih sama kita. Sisi lain kan, misalnya kamu baru lulus SMK tadi kan, pilihannya dua, kerja terus kuliah di negeri atau di swasta atau di luar negeri. Tandanya kan kampus swasta itu juga pesaing kita kan, kampus negeri pun juga pesaing kita kan. Jadi itu kalau ngomong pesaing itu kita harus petakan dulu, itu satu. Yang kedua adalah zaman era sekarang itu anggap pesaing itu adalah teman, kita kolaborasi gitu kan ya. Walaupun juga kita research marketing ya, riset produk-produk mereka supaya kita lebih unggul, tapi ada juga pesaing yang akhirnya bisa dikolaborasikan. Contoh misalnya mereka buka program kuliah ke luar negeri juga, tapi tujuannya beda negara. Nah itu kan punya pasar tersendiri kan. Nah kita dibandingkan kita buat program yang serupa, mendingan kita hemat biaya untuk bikin program, kita kerjasama dengan lembaga tersebut. Nah itu lagi-lagi tadi untuk kita pertama adalah mempetakan pesaing, yang kedua adalah kalau memang pesaing itu bisa diajak kolaborasi, kita kolaborasikan. Jadi itulah seninya ya, seni dalam bermanajemen itu seperti itu. Jadi petakan dulu lah itu. Kalau lihat unggul ya kita namanya produk ya, dasar adalah kan STP ya. Produk itu kan ada namanya unique selling. Unique selling itu kan yang akhirnya bisa diferensiasi produk dengan yang lain. Kita bikin tadi ya ada grafologi di kita, itu kan produk kita juga lebih unggul kan. Ya, unique selling itu yang kita pakai sih, seperti itu ya. Selain kita memetakan, kita juga mengkolaborasikan, kita juga punya unique selling itu ya akhirnya membedakan antara produk kita dengan produk yang lain. Oke, tadi menarik sih Kak. Maksudnya sepengetahuan aku gitu ya, kayak pesaing ya udah, misal aku jualan es buah, ya udah pesaingnya es buah gitu. Ternyata pesaing ada peta-petanya juga ya. Wow. Iya betul. Jadi karena contoh ya, kita discuss nih ya. Contoh misalnya di beberapa minimarket kan banyak tuh kopi ya, di gerai kopi semua. Tapi kan kopi-kopinya itu kan memiliki diferensiasi produk. Ada kopi kapal api misalnya contoh ya, dia mengunggulkan kopi hitamnya. Terus misalnya kopi Torabika, kopi Cinonya yang diunggulkan. Terus misalnya kopi susunya Indo Cafe yang diunggulkan. Jadi setiap produk itu memiliki diferensiasi yang berbeda dengan produk lainnya. Nah itu yang akhirnya kita unggul di situ sih. Ini masih terkait pesaing nih Kak. Nih untuk sekarang ini, semisal kakak ada pesaing baru yang betul. Nah itu cara menghadapinya gimana Kak? Betul. Dengan pesaing baru tersebut? Oke, jadi kalau untuk pesaing baru yang muncul sama pesaing yang agak lama nih ya, pesaing baru muncul ini gampangnya kalau kita ngomongin pelayanan, pasti klien peserta itu ngelihat portofolio kita.
legalitas dulu sih. Legalitasnya jelas kan nih, kantornya ada nggak sih gitu kan, portofolionya gimana. Jadi kalau kita nggak terlalu takut sih untuk pesaing baru, karena kita punya portofolio agak panjang ya. Karena kalau ngomongin pelayanan kan, mana testimoninya, mana dokumentasinya, bener gak sih kantornya ada gitu kan, dan itu jadi itu sih yang kita pakai. Jadi pembuktian dari kegiatan kita sebelumnya. Maka dari itu kita punya website resmi untuk mereka akhirnya bisa dapat edukasi tentang produk kita ya, product knowledge kan. Jadi mereka ketika datang ke website kita, ada foto konsultannya, ada testimoninya, ada dokumentasinya, keberangkatan dan lain-lainnya seperti itu. Nah itu akhirnya kita unggul sih. Jadi kalau untuk pesaing baru kita tidak terlalu khawatir, tapi memang jangan sampai kita terlalu di atas ya. Kita tetap analisis pesaing baru itu, kita research lagi gitu. Jadi memang research marketing itu penting banget sih ya. Karena kita juga tahu nih kenapa baru, apa beda sama kita. Jadi apa yang beda sama kita. Jadi otak kita tuh selalu bilang apa yang beda sama kita, apa yang akhirnya orang lihat tuh kacamata konsumen, dia unggul apa sih dibandingkan kita. Nah itu selalu kita research lah. Nah jadinya kita udah bisa beradaptasi gitu, karena nilai-nilai yang kita mungkin di awal tadi harusnya ya, tapi memang nilai-nilai global itu amanah itu ada 5 ya. Yang pertama adalah kolaborasi, terus yang kedua adalah kolaborasi itu tadi ya, kolaborasi antara beberapa pesaing maupun di internal kita kerja sama tim. Yang kedua adalah responsif, karena penting tuh balas chat harus cepat untuk eksternal ya. Kalau ada data kita harus siap gitu kan. Atau memang kalau di internal ada event pimpinan ngasih ke kita, harus cepat sigap. Terus yang kedua, ketiga adalah adaptif. Nah itu ada di adaptif itu ya. Kita adaptif melihat pesaing baru, tadi juga kebijakan baru, kita harus adaptif. Terus yang keempat adalah inovatif. Inovatif itu anak muda harus inovasi ya. Produk apa yang kita harus buat lagi nih, produk apa yang kita harus evaluasi, produk apa yang kita harus pertahankan. Yang terakhir adalah terpercaya, karena penting poin terpercaya ini ya, karena kan kita amanah ya, insya Allah. Amin, insya Allah. Tapi kayaknya aku sempat stok sih, kayaknya emang udah terpercaya sih Kak. Insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Soalnya kan aku sebagai konsumen juga, kan melihatnya kayak testimoninya gitu. Kalau misalkan testimoninya itu bagus, ya udah aku percaya nih gitu. Apalagi kalau misalkan benar-benar testimoninya itu dari teman sendiri. Sekarang masuk ke analisis model bisnis nih. Analisis terakhir. Ya, jadi bagaimana sih Kak PT Global Edu Amanah ini membangun relasi dengan stakeholders atau mitra bisnis dari perusahaan? Oke, jadi kalau untuk stakeholders, lagi-lagi kita letakkan lagi stakeholders untuk yang terkait pemodalan. Kita punya komisaris ya, yang sebagai modal awal kita gitu ya. Mereka berkumpul untuk membuat legalitas, itu modal utama, modal perdana kita. Terus modal selanjutnya bisa ditambah dengan adanya pemeranan modal dari luar lah. Itu entah itu produk baru ataupun produk yang lainnya. Kalau terkait stakeholders, kita ada beberapa kedekatan dengan pemerintah. Itu penting, menjaga hubungan dengan pemerintahan tadi ya, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, terus juga pemerintahan di Turkinya gitu kan, dan lain-lainnya. Kalau pemerintahan, kalau untuk stakeholders lembaga pendidikan, kita sangat dekat dengan pimpinan-pimpinan sekolah, ketua-ketua yayasan. Itu penting tuh, karena kan menjaga relasi. Akhirnya mereka, pihak sekolah percaya dengan lembaga kita, akhirnya mereka mengizinkan alumni-alumni untuk bisa kuliah di Turki melalui Global Edu Amanah. Ataupun relasi lagi dari sisi tadi ya, kita bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan serupa seperti itu. Kalau cara ngebangun relasinya gimana ya? Kalau menyambungkan relasi sih sebenarnya ya tidak ada yang bisa menggantikan pertemuan ya. Jadi kan kalau kita kangen-kangenan kan lewat telepon pun, orang pulang kampung juga kan menggantikan pertemuan. Jadi memang mau nggak mau kita alokasikan dana lagi ya, dana entertainment. Kita sebut dana entertainment untuk yang sifatnya kita silaturahmi. Jadi lagi-lagi tadi ya, terkait operasional, salah satu dananya itu dana entertainment untuk mengalokasikan tim Global Edu silaturahmi ke pihak-pihak terkait. Jadi ada kita rutin. Sisi lain juga kayak acara-acara besar, acara-acara kenegaraan, ataupun kayak ucapan-ucapan ya sederhana yang kita
belajar di organisasi ya, kayak ucapan-ucapan Idul Fitri, Idul Adha tuh kita ucapkan tuh secara personal maupun nanti kita ada alokasikan dan tanda kutip souvenir atau bingkisan untuk merayakan agenda-agenda keagamaan maupun agenda kenegaraan. Jadi itu udah ada dana entertainment untuk menjaga hubungan seperti itu. Itu hal biasa sih bagi perusahaan-perusahaan ya seperti itu. Jadi kalau ada ucapan Idul Fitri kita kasih parcel, itu kan orang senang juga dihargain kan ya, walaupun dalam tanda kutip misalnya belum ada siswa yang dari sekolah itu ya kita tetap jaga hubungan seperti itu. Oke, jadi nggak harus sudah ada hubungan baru kita kayak feedback, tapi tetap kita harus membangun walaupun emang dia belum ada feedback. Betul, karena mupuk ya, ibarat suatu hubungan ya, kasih kita ngomongin hubungan kan, hubungan itu kan nggak satu sekali temu langsung klop kan, enggak, tapi ketika hubungan itu kan bangunnya gimana ya, tadi lewat pertemuan kan beda ya, kalau hubungan LDR sama yang setiap hari ketemu kan beda kan. Nah itu jadi jadi itu penting sih, dan itu terimplementasi di dunia kerja gitu. Jadi kan kita adakan pertemuan setiap berapa bulan sekali, mereka akhirnya kan aware juga kan, kita ambil hatinya mereka lah, itu penting sih, itu seni lah. Dalam manajemen tuh itu seni kan, untuk mengambil orang, karena sama halnya kita kan juga klien kita datang ke kita kan mengambil hatinya dia ya, gitu kan, mengambil hatinya dia, akhirnya dia bisa menitipkan dananya ke kita, itu kan hati gitu. Kalau hatinya nggak cocok, udah kita kan nggak flop, nggak deal, nggak senyatu gitu. Jadi memang ngomongin hati sih kalau ini. Ya, berarti skill komunikasi di sini juga gitu. Penting banget. Komunikasi mulai dari hal yang terkecil ya, kita problem solving kayak gini kan, kadang-kadang saya konsultan, kakaknya siswa gitu kan, ataupun konsultasi komunikasi di sekolah dengan jadi beda. Saya ketemu anak SMA, bahasanya body language sama ketika saya ketemu kepala sekolah, ketua yayasan, ataupun nanti ketemu sama pejabat-pejabat pemerintah, itu kita udah harus punya skill komunikasi seperti itu. Oke, kalau misalkan dari strategi kakak supaya customer atau pelanggan dari PT Global Edu Amanah ini tetap bertahan gimana? Jadi ini materi tentang loyalitas kan. Loyalitas itu hadir karena adanya kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan itu hadir ketika adanya kualitas produk kita sendiri. Jadi itu tuh udah teori dan kita implementasikan, karena di dalam kuliah pun juga ditekankan sama para profesor kita tuh tadi loyalitas hadir dengan adanya kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan hadir karena adanya kualitas produk. Jadi dari hal yang terkecil, produk kita harus berkualitas. Jadi bukan kita nggak jual harga murah, tapi kualitasnya kita tingkatkan, pelayanannya, servisnya. Kan kalau ngomongin pelayanan kan orangnya kan, jadi konstel kita pun juga kita didik tuh bagaimana caranya menerima tamu, jadi problem solving gitu kan ya. Sisi lain backgroundnya pun juga sudah sesuai. Nah, akhirnya dengan adanya kualitas produk yang bagus, akhirnya mereka puas gitu kan, konsumen puas, akhirnya mereka bisa, karena dua orang beli itu kan, kalau beli barang ya ataupun beli pelayanan kan dua pilihannya, ketika beli apakah dia akan beli lagi atau dia nolak dan akhirnya pindah ke produk lain kan. Nah itu kalau pindah lain kan nggak loyalitas, kalau beli lagi repeat order bisa jadi dia loyal. Nah bentuk loyalitasnya itu adalah ketika sudah sampai mereka di Turki dan akhirnya mereka merekomendasikan Global Edu ke adiknya, ke temennya, ke saudara-saudaranya, itu bentuk loyalitas dari konsumen. Nah maka dari itu tadi kesimpulannya untuk menjaga loyalitas itu adalah kita benahi dari kualitas produk kita. Berarti benar-benar harus menjaga kualitas, karena kalau konsumen puas ya bakal balik lagi gitu ya kak. Kalau dari model bisnis sendiri nih kak, PT Global Edu Amanah nih menggunakan model bisnis apa sih? Model bisnis apa tuh? Kalau model bisnis bisa kasih referensi bentuknya kayak gimana? Model bisnis dalam menjalankan bisnisnya mungkin kan banyak model-model bisnis seperti kayak kan kalau tadi pendidikan kan. Nah itu gimana gitu? Oke, kalau kita sih memang core bisnis kita itu adalah pendidikan ya. Kita memang goals utama kita adalah pendidikan. Nah jadi karena pendidikan kita ngomongin tentang pelayanan, jadi ya kita berikan adalah pelayanan untuk bisa mencapai pendidikan yang diinginkan. Ya contoh tadi kalau memang dia pengen kuliah di Turki, apa aja sih hal-hal yang perlu dipersiapkan, nah itu kita bantu. Jadi memang kita model bisnisnya pendidikan, masuknya ke core jasa pelayanan, seperti itu.
Oke Kak, karena tadi udah ngebahas analisis banyak mulai dari operasional, SWOT, pemasaran, dan lain-lain. Nah sekarang nih Kak, terakhir gitu. Boleh dong Kak kasih saran atau masukan kepada kami sebagai lulusan bisnis digital untuk menghadapi dunia kerja atau usaha? Oke, yang pertama saya ngucapin selamat nih buat teman-teman ya, mahasiswi bisnis digital yang udah diterima. Karena satu bangku itu bisa sampai 5 orang ininya, persaingannya ya. Jadi bangku kalian tuh 5 orang yang akhirnya berebut bangku dari kalian dan dipilih. Itu bersyukur dulu itu. Yang kedua adalah bisnis digital itu saya yakin hadir karena melihat tantangan. Tadi ya, tantangan ke depan. Karena pesan juga nih, salah satu profesor bilang ini, belajarlah dari hal yang sudah lewat, evaluasilah hari ini, dan kita prediksi masa depan. Nah jadi kemampuan seorang manajer tuh harus punya 3 itu ya, belajar dari hal yang udah lewat, evaluasi hari ini, dan prediksi masa depan. Nah bisnis kita nanti saya yakin udah memprediksi masa depan, karena berapa ratus data masyarakat Indonesia itu menggunakan digitalisasi, terkhusus sosial media ya. Maka dari itu kan bisa kita hadir untuk dunia bisnis fintech, terus juga digital marketing atau apapun yang lain itu. Jadi buat teman-teman, belajarlah di dalam ruangan untuk bisnis digital, dan tetap jangan sampai nanti teman-teman kasihkan di dalam kelas tapi nggak belajar leadership-nya. Tetap teman-teman harus belajar leadership-nya, entah itu nanti di organisasi ataupun teman-teman nanti juga magang, karena kan banyak banget ya program-program di UNJ ya, FUNJ itu, entah itu magang di kantor berapa bulan ataupun nanti teman-teman berorganisasi. Jadi itu leadership penting, karena teman-teman kan nggak hanya ketika kerja itu kan jadi staff aja kan, jadi manajer, jadi direktur, ada ininya ya, ada mobilisasi profesinya kan, apa jabatannya kan. Jadi teman-teman belajar tuh, dan saya yakinin hal yang saya dapatkan di kampus ya itu sangat dipakai gitu, dan kita nggak kalah bersaing teman-teman. Jadi banyakin aja pengalaman di kampus, banyakin kesalahan gitu ya, tapi kita belajar dari kesalahan itu, dan akhirnya ketika sudah di dunia kerja, oh ini udah pernah gue rasain dan ini loh solusinya. Nah itu bakal sering deh, karena saya juga merasakan itu, saya udah ngerasain. Jadi kita tuh pede banget gitu ya, nggak jadi udah bukan macam oh ini lebih kampus lebih bagus, itu udah nggak ada, tapi balik ke personal kita. Apalagi saya yakin bisnis digital tuh prodi yang bagus banget gitu ya, belum ada di kampus saya, di zaman saya sama saya dan kampus, tapi ada beberapa tapi belum banyak ya. Akhirnya saya yakin teman-teman bisa menghadapi zaman ya, karena zaman tuh cepat banget berubah. Dan kalian tuh yang disiapkan seperti itu. Amin ya Allah. Terima kasih nih Kak udah berkenan jadi narasumber pada podcast kita kali ini. Dan tadi banyak banget insight baru, ilmu baru yang dimana itu saya baru tahu banget hari ini, dan itu dari Kak Oflas. Yang Masya Allah, ternyata dunia kerja tuh kayak gitu ya, langsung dengan gambaran. Dan setiap divisinya tuh dituntun untuk punya tugasnya masing-masing, nggak boleh asal gitu ya. Terima kasih sekali Iso. Sama kira udah berkenan. Terima kasih teman-teman. Nah teman-teman, tadi kita udah ngelakuin podcast. Semoga podcast tadi itu bermanfaat untuk teman-teman di rumah ya. Dan semoga podcast tadi juga bisa menambah ilmu teman-teman yang sedang menonton. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Semoga podcast ini benar-benar bermanfaat dan berguna untuk teman-teman yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.